suci Weda disebut dengan Ekam Adwityam Brahman. Beliau itu memiliki kekuatan yang mulia dan utama, serta memiliki kekuatan yang luhur. Hal itulah yang mesti juga dipahami karena beliau sebagai Sang Hyang Suksma. Terjemahan bait ketiga yang disebut dengan Atma. Keberadaannya kekal abadi dan beliau itu adalah memiliki kekuatan yang disebut dengan nitya. Bersetana pada setiap kelahiran dan kehidupan ciptaan beliau yang widi. Atma sebagai yang sukma, yang maha utama, yang sesungguhnya disebut dengan mertiu atau kematian itu hanya badan atau bodi. Atma sebagai sukma atau jiwa yang diliputi oleh badan sarira, dibungkus oleh badan. Diumpamakan seperti kungkungan atau sangkar, bahwa Atma itu diumpamakan seperti burung, atau kalau dalam kungkungan diumpamakan seperti tawon. Pada saat kematian, maka Atma itu ditinggalkan oleh sangkarnya yang memang rusak, tetapi burungnya tetap hidup. Terjemahan bait berikutnya yang disebut dengan karma pala itu tiada lain adalah bagaimana kita semasa hidup ini, hal yang baik dan hal yang buruk itu menjadi bagian yang dilaksanakan, dikerjakan, yang disebut dengan subha karma dan asubha karma. Perbuatan itulah yang memang melekat sebagai tresna dalam kehidupan manusia. Hasil kerja itulah yang pada akhirnya nanti sebagai bekal dibawa pada saat meninggal untuk dibawa ke alam niskala. Itu membuktikan bahwa hal yang tidak baik, hal yang buruk yang dikerjakan maupun yang memang baik dikerjakan akan menjadi bekal dalam penitisan berikutnya. Hal itu yang patut diketahui. Itu yang memang mesti ditekuni, bahwa perbuatan baik dan buruk mesti ditekuni. Terjemahan bait berikutnya yang dinamai samsara oleh karena bagaimana kehidupan ini mengalami yang disebut dengan menitis kembali, menjelma kembali, yang disebut dengan samsara atau punarbawa.
hidup kembali itu oleh karena masih ada ikatan sifat atau guna yang disebut raja dan tamah, yang berwujud sifat-sifat raja dan tamah itu. Sifat raja dan tamah itulah yang menyebabkan adanya punarbawa atau samsara. Kehidupan yang memang sangat berlebihan, yang diikat oleh raja tamah itu sebagai pengikat, sebagai perkat untuk bisa punarbawa kembali. Hal inilah yang patut dipahami, bagaimana filosofi daripada satwa meraja tamah itu sendiri. Intinya, bagaimana raja dan tamah itu yang menyebabkan adanya kehidupan derita, yang menyebabkan adanya samsara atau punarbawa. Terjemahan bait terakhir. Apa yang disebut dengan serada kelima yaitu moksa. Moksa dimaknai sebagai kelepasan, melepaskan dari ikatan daripada inkarnasi, reinkarnasi atau menitis kembali. Bahwa hidup ini bagikan itu kehidupan yang berputar, selalu diputar bagaimana antara lahir, hidup, dan mati. Itulah siklus daripada lahir, hidup, mati, upeti setiti perlina. Tatkala menemui derita, duka, lara, itu akan mengalami yang disebut dengan reinkarnasi atau punarbawa sesuai dengan ketentuan di dalam ajaran yang mestinya diterima sesuai dengan rekam, bahwa kehidupan lara mesti menitis kembali. Yang diutamakan bagaimana tetap melakukan perilaku perbuatan yang baik, yang mulia, yang luhur, agar bisa menuju kepada alam sunya, alam sunyata. Hal itulah cita-cita mulia agar mencapai yang disebut dengan serada yang kelima, yaitu kamoksan, kelepasan, terbebas dari ikatan duniawian. Demikian, saudara yang berbahagia, umat Hindu, para dharmika yang kami hormati dan yang kami muliakan, kita bersua kembali dalam Dharma Gita Macepat Pupusinom dengan topik Pancasrada. Ajaran mengenai bagaimana umat Hindu meyakini dan percaya yang ada 5 disebut dengan Pancasrada. Serada pertama, percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widiwasa atau Brahman. Percaya dengan adanya Atman atau sumber hidup atau jiwa. Percaya dengan adanya karma pala, bahwa kerja dapat menghasilkan. Siapa yang bekerja, dia yang dapat menikmati hasilnya.
Serada yang keempat adalah samsara atau derita, penderitaan atau lara, yang pada akhirnya menyebabkan kelahiran kembali atau berinkarnasi, yang disebut dengan punarbawa. Dan serada yang kelima disebut dengan moksa. Sedharma yang berbahagia, panca serada ini mari kita pahami dan kita mengerti, kita camkan 5 jenis kepercayaan bagi umat Hindu. Mari kita camkan sehingga kita dalam beragama Hindu memiliki dasar keyakinan yang memang sudah jelas diajarkan dalam ajaran agama Hindu. 1 Brahman, 2 Atman, 3 Karman, karma pala, 4 samsara atau punarbawa, dan yang kelima adalah moksa. Tuhan Maha Pencipta yang widiwasa atau nining betara atau ranying adalah langit. Segala yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Semuanya itu memiliki jiwa. Yang dalam manusia itu adalah Atman, dalam tumbuhan adalah Sitawaram, dan di dalam hewan adalah Janggamam. Hidup sebagai manusia wajib melakukan aktivitas atau kerja atau karma. Kerja yang baik, subha karma, akan mendapatkan hasil yang baik. Kerja yang buruk atau jelek, asubha karma, akan mendapatkan hasil yang buruk juga. Itulah filosofi dari percaya dengan adanya serada yang ketiga, yaitu karma pala. Sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Itulah ajaran tentang karma pala di dalam serada yang ketiga. Serada yang keempat, samsara. Samsara itu adalah sengsara, penderitaan, kelahiran yang berulang-ulang, lahir hidup mati, utpati stiti pralina. Tatkala karma kita lebih banyak menghasilkan perbuatan yang bersifat raja dan tamah, bahwa yang widiwasa, yang bersifat adil dalam prabawanya sebagai Sang Hyang Yama akan memberikan kesempatan kehidupan manusia ini untuk lahir menitis kembali atau berinkarnasi yang disebut dengan punarbawa. Ini ada kaitannya dengan samsara, kelahiran yang berulang-ulang. Maka dari itu upayakan bagaimana karma yang baik, karma yang mulia, karma yang luhur, karma yang positif, kerja yang betul-betul memberikan nilai-nilai luhur, sehingga derita di alam ini dan derita di alam niskala bisa mencapai sempurna. Kesempurnaan daripada bagaimana manusia itu bisa melepaskan ikatan keduniawian, tidak tresna lagi, tidak terikat lagi pada keduniawian, kesemestaan. Maka dari itu, bagi siapa yang bisa melepaskan ikatan itu, maka mencapailah yang disebut dengan moksa atau mukta atau mukti, kelepasan ikatan keduniawian. Demikian antara lain makna daripada Macepat Pupusinom dengan topik Pancasrada. Semoga bermanfaat adanya. Sedharma sekalian, semoga sehat, segera ayu, serta selalu dalam tuntunan yang widiwasa, ranying adalah langit, ini yang batara, pitari-pitari sesuhunan luhur yang meragani skala. Semoga selalu dianugerahi bahagia dan sejahtera, serta mencapai umur panjang atau dirgayusa. Terakhir, marilah kita aturkan parama santi. Om santi, santi, santi. Om sahe, sahe, sahe. Rahayu, rahayu,
Rahayu.